Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 2 Sahadatain. Masih dalam tanggapan hukum syarat terhadap ilmu tauhid. Tadi sudah kita bahas pasal pertama tentang kewajiban bertauhid. Nah, sekarang pasal keduanya akan membahas tentang sahadatain. Apa sahadatain? Sahadatain itu artinya dua kalimat syahadat. Gitu ya. Sahadatain itu artinya dua kalimat syahadat. Mengapa kita harus membahas tentang sahadatain, tentang dua kalimat syahadat? Karena beriman kepada Allah itu harus dengan mengikrarkan, mengucapkan dua kalimat syahadat. Tadi kan sebelumnya udah dibahas bahwa kewajiban yang paling pertama kepada setiap manusia itu adalah bertauhid, beriman kepada Allah. Kan itu ya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum. Bahwa kewajiban setiap manusia yang paling pertama itu beriman kepada Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk beriman kepada Allah? Gitu. Nah, maka di sini dibahas tentang masalah syahadat. Jadi ternyata langkah awal, tahapan pertama bagi seseorang yang ingin masuk ke gerbang keimanan atau masuk kepada agama Islam, langkah awalnya sebelum dia melakukan apa-apa, dia harus mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan menjadi rukun Islam nomor pertama, ya. Dari 5 rukun Islam, nomor pertamanya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Coba kira-kira kalau ada orang Kristen, orang kafir, pengen masuk Islam, pengen jadi mu'alaf,
yang pertama diperintahkan kepada orang tersebut disuruh apa? Syahadat ya. Kalau ada orang Kristen pengen masuk Islam, orang Hindu, orang Buddha, pasti yang pertama yang disuruhnya, ayo baca dulu 2 kalimat syahadat. Pasti begitu ya. Enggak langsung disuruh sholat ya. Ayo sholat, enggak. Atau sekarang nih dia masuk Islamnya misalnya ya, bulan puasa nih, bulan Ramadan. Ayo udah langsung puasa aja, enggak. Pasti yang pertama disuruh kepada dia adalah ayo baca dulu 2 kalimat syahadat. Artinya apa? 2 kalimat syahadat adalah gerbang awal, pintu masuk seseorang untuk menjadi mukmin dan muslim. Itu. Maka pantesan di dalam kitab ini guru kita setelah membahas kewajiban bertauhid, pasal keduanya ngebahas masalah syahadatain ya. Ayo kita baca dulu syahadatainnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Asyhadu aku ikadkan dengan makrifat dan tasdik kepada bahwa kelakuan dan tingkah la ilaha, tidak ada lagi Tuhan yang maujud, yang wajib disembah, yang hak ditaati, perintah dan larangannya, illallahu, kecuali Allah, wa ashadu, dan aku mengiktikadkan dengan makrifat dan tasdik anna Muhammadan, kepada bahwasanya Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Nah itu kalimat 2 kalimat syahadat. Syahadat itu apa? Syahadat itu artinya maya, arti aslinya mah bersaksi. Syahadat itu ya, bersaksi. 2 kalimat syahadat berarti artinya 2 persaksian. Itu berarti ya. Mana 2 persaksian? Pertama, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, kita bersaksi bahwa Kangjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu yang disebut dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian, apa sih hukumnya membaca 2 kalimat syahadat? Perhatiin. Karena ini lumayan rame. Bahasan tentang syahadat ini lumayan rame. Saat-saat ini ya bahkan ya udah agak lama juga ya menjadi bahan bahasan di kalangan masyarakat. Masalah syahadat ini ya udah lama juga sih sebetulnya ya. Nah ini buat kalian, terutama kalian adalah santri-santri Miftahul Abidin, yang mana Miftahul Abidin adalah santri Miftahul Huda Pusat, yang mana Miftahul Huda Pusat sudah menjadi masyhur, orang rata-rata mengetahui dan menganggap bahwa pesantren tauhid di Jawa Barat Miftahul Huda. Itu ya. Jadi Miftahul Huda itu terkenalnya pesantren tauhid. Itu ya. Kan setiap pesantren kan
punya ciri khas masing-masing ya dalam segi keilmuan. Ada yang cirinya itu yang dibesarkannya, yang lebih ditonjolkannya adalah fikih misalnya. Seperti di Cikole, Ciamis, atau di Sadang, Purwakarta. Nah, itu pesantren-pesantren fikih ya. Ada yang alat, seperti di Bantar Gedang, Tasik, atau di Garut tuh di daerah apa ya? Alpiah juga ya. Atau di Riyadul Al-Fatihah, Mama Sanja, Banten. Ada ya, setiap pesantren tuh ciri khasnya lah, atau ilmu yang dikedepankannya gitu. Nah, kalau Miftahul Huda, orang-orang lebih mengenal tauhidnya gitu ya. Huda tuh tauhidnya. Padahal di Huda mah semua ilmu dipelajari ya, fikih, tasawuf semua, dan hampir sama sebetulnya mah. Misalnya kalau di Huda ngaji tauhid 10 kitab, fikihnya juga 10 kitab. Beda sama pesantren lain. Kalau pesantren lain nih, pesantren fikih, ngaji fikihnya 10 kitab, tauhidnya paling 2. Gitu ya. Makanya mereka wajar disebut pesantren fikih. Karena memang yang digedeinnya fikih ya. Tapi kalau di Huda mah enggak sebetulnya. Tauhidnya segitu, fikihnya segitu, ilmu alatnya segitu, sama sebetulnya mah sama. Di Huda mah lengkap. Tapi tahu kenapa gitu ya. Lebih dikenalnya pesantren tauhid gitu. Mungkin perbedaannya tuh pembahasan tauhid di Huda lebih dalam dibanding pesantren-pesantren lain. Pembahasan fikihnya nggak terlalu dalam, pembahasan nahwu sorof nggak terlalu dalam, mungkin begitu ya. Makanya disebutnya pesantren tauhid gitu ya. Jangan sampai nggak tahu kamu gitu ya. Jadi santri Miftahul Abidin yang mana Abi Umi adalah santri Miftahul Huda, tapi kamu nggak tahu bahwa pesantren kita ini yang dibesarkannya, yang digedeinnya adalah ilmu tauhid, gitu ya. Jangan sampai nggak tahu. Itu kan ciri khas kita, ya, identitas kita. Ada yang digedeinnya Al-Quran, ada ya di Al-Falah, di Al-Mubarak, banyak dah Quran mah ya. Ada yang Qurannya hafalan doang, ada yang qori doang, ada ya. Banyak lah tiap pesantren. Nah, nanti kamu juga ya syukur-syukur mah bikin pesantren nerusin guru kita, syukur-syukur mah ya tauhid terus gitu. Tapi misalnya kata Bayu misalnya, wah Bi, saya mah enggak tauhid nih kayaknya nih pesantren saya. Apaan yuk? Mau sholat fardu yang digedain? Enggak apa-apa yuk. Pesantren Usolli namanya ntar ya. Pondok pesantren Usolli gitu. Belum ada ya pondok pesantren Usolli ya? Ya iya. Belum ada yuk. Wah, bisa viral itu. Di mana pesantren? Di Usolli. Lah, pesantren apa itu Usolli? Pesantren sholat fardu pokoknya gitu ya. Terus yang digedein apa? Sholat aja sholat pokoknya di Bayu mah. Sholat aja sholat. Sholat gimana ya? Sholat aja udah gitu ya. Pokoknya yang namanya sholat apa juga nggak ada yang kelewat di pesantren Bayu mah pokoknya. Dari mulai duha, tahajud, tasbih, taubat, witir, hajat, wah udah apa aja sholat dilakuin, ba'diyah, awabin, wah udah semuanya. Keren ya, belum ada pesantren gitu ya. Kagak ngaji-ngaji, sholat aja sholat gitu ya. Wah yuk, hitam-hitam tuh jidat, yuk sujud lagi. Paling nggak tahu orang lah itu katanya, mau kapan ngajinya itu, dilihat sujud lagi ya. Ya tapi ya, buat tingkat-tingkat para wali mah ya udah nggak butuh makan, udah nggak butuh apa ya, karena dari sholat itu udah nggak ada tandingannya tuh ya. Kalau kita udah dikasih kemarifatan, kehusuan, kenikmatan sholat, masya Allah ya. Wah, Sayyidina Ali ketika mau dicabut tombaknya kan mintanya pas lagi sholat ya. Sayyidina Umar sama, mintanya pas lagi sholat. Saking apanya itu? Saking para sahabat mah sholatnya udah, waduh ya, kalau kayak kita udah kayak makan duren, nah gitu ya, udah kayak makan sate gitu, udah lupa daratan dah gitu ya, saking nikmatnya ya. Sama boro-boro dicabut tombak ya, digigit nyamuk aja, gerete-geretean mulu kita lagi sholat ya. Wah, jauh imannya, kelasnya jauh ya. Ya tapi nggak apa-apa ya, kita perbaiki terus
tingkat sholat kita ya. Gitu ya. Fikri, apa antar pesantrennya? Saya ini aja lah, Sapinatun Naja. Nggak apa-apa ya, Sapina aja terus gitu ya Fikri. Tamat, ulang lagi, tamat, ulang, nggak apa-apa. Lecak-lecak, sobek-sobek itu Sapina ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Daripada sok-sokan misalnya. Apa ini pondok pesantrennya? Jamul Jawami. Waduh, pesantren Jamul Jawami. Padahal jurumnya kagak ngerti ya. Jangan ya. Jadi kuncinya memanfaatkan ilmu mah ajarkan yang kita bisa gitu ya. Ilmu mah ajarin aja yang kita bisa. Nanti Allah bakal nambahin ilmu yang kita tidak bisa. Itu kuncinya. Jadi nggak usah ngimpi tinggi-tinggi gitu. Ntar ngajarin apa ya pulang ke rumah. Apa yang kamu bisa? Ikro. Udah ikro aja gitu. Saya bisanya cuma aqaidul iman aja udah. Tidak menerima pelajaran lain pokoknya. Saya aqaidul iman aja. Udah nggak apa-apa. Nanti dengan begitu Allah tambah ilmu yang kita tidak tahu. Nah, itulah disebut ilmu berkah manfaat gitu ya. Allamal insana malam ya'lam. Bahkan di ayat lain dikatakan Allah akan memberikan pengetahuan kepada orang yang bertakwa. Nah itu nilai ketakwaan yang harus ditingkatkan. Nanti kita bakal dikasih ilmu laduni disebutnya, ilmu laduni gitu ya. Jadi kembali lagi, hati-hati jangan sampai kita nggak tahu, jangan malu-maluin menjadi santri murid Uajengan, murid Miftahul Huda, tapi kita nggak tahu ciri khas pelajaran kita gitu ya, tauhid. Nah, termasuk dalam masalah tauhid, jangan sampai kita malu-maluin alma mater, kita harus paham tentang masalah penjelasan dua kalimat syahadat, gitu ya. Karena ini rame di masyarakat tentang syahadat ini ya, aduh. Dan juga berbicara tentang syahadat, yang harus kita pahami, ini harus menjadi pelajaran utama. Nanti ya, kalau kamu udah mulai ngajar ke anak-anak, ke ibu-ibu, ke jamaah, syahadat ini harus yang paling pertama dijelasin, diajarkan. Kenapa? Karena di dalam rukun Islam juga, rukun yang pertama mah syahadat. Itu ya. Jangan belum apa-apa udah ngajarin sholat, udah ngajarin puasa, zakat, haji. Syahadatnya belum pada paham. Jangan. Ya. Karena nanti jadi bisa gagal semuanya. Syahadatnya gagal, ya semuanya jadi gagal. Dan tadi, syahadat adalah gerbang awal bagi seseorang yang ingin menjadi mukmin dan muslim. Gitu ya. Jadi harus matang banget nih memahami tentang syahadatain ya. Makanya di Hudama ya, guru kita sampai bikin kitab syahadatain ya. Itu khusus tuh ngebahas tentang masalah dua kalimat syahadat ya. Ya, minimal dasar itu syahadatain itu yang harus dipahami minimalnya.
Kembali lagi. Pertama, dari masalah syahadat ini yang harus kita pahami, syahadat adalah gerbang awal bagi kita masuk menjadi seorang mukmin dan muslim. Kemudian berbicara membahas tentang syahadat, sebetulnya kita itu semuanya sudah bersahadat. Dari mulai kita berada di alam ruh atau disebutnya makom jami. Perhatiin. Ini masalah bab syahadat nih ya. Biar tahu urutannya, penjelasannya. Jadi sebetulnya kita ini semua udah bersahadat, semuanya ya. Semuanya udah bersahadat, semua manusia. Mau yang sekarang menjadi kafir atau sekarang tetap beriman, pokoknya semuanya dulu di alam ruh, di makom jami, kita itu semua sudah bersahadat. Bahkan persahadatan kita langsung disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu ayatnya ya. Jadi dulu ya, ruh-ruh kita nih, ruh-ruh calon-calon manusia yang bakal jadi manusia, ruhnya, kan ruhnya mah udah diciptakan ya. Ruh-ruh kita ya, sebelum kita lahir ke alam dunia, ruh-ruh calon-calon manusia mah semua udah diciptakan sama Allah. Misalnya, Allah itu mau bikin manusia 1 triliun, misalnya ya. Dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Jumlahnya 1 triliun. Maka sebelum orang itu lahir ke dunia, ruh-ruhnya itu udah diciptakan. Dikumpulkanlah di dalam satu tempat namanya makom jami. Alamnya disebut alam ruh. Dan itu adalah alam pertama kita. Alam ruh itu ya, alam pertama kita. Nah ini sekarang nih, alam dunia nih. Ini kan sebutnya alam dunia sekarang nih ya. Ini alam keberapa nih? Alam ini nih, alam dunia nih. Alam keberapa nih? Hah? Pertama alam ruh. Yang pertama kan alam ruh ya, makom jami itu tempat kumpulnya ruh-ruh, alam ruh. Nah kemudian dari alam ruh kita kemana? Rahim ya, alam rahim, kandungan ibu kita ya, namanya alam rahim ya. Itu alam kedua. Nah setelah dari alam rahim kita ke alam dunia ini, kita dilahirkan ya di alam dunia. Berarti ini alam ketiga. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Ketiga nih sekarang kita ya. Nah nanti dari sini kita kemana? Ke alam mana? Alam barzah. Alam keempat itu ya. Alam barzah atau alam kubur. Ya, alam barzah atau alam kubur. Mati kita dari alam dunia, kemudian kita nanti pindah ke alam barzah. Dari alam barzah nanti kemana? Alam mahsyar. Alam keberapa berarti? Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam kubur, alam mahsyar. Kelima. Alam mahsyar itu apa? Tempat kumpul semua manusia untuk menghadapi hisaban timbangan amal. Alam mahsyar ya. Nah, baru dah dari situ nanti yang ke surga, yang ke neraka. Baru itu disebut akhirat, alam akhirat. Terakhir itu ya, alam akhirat tuh. Ya. Jadi alam pertama kita mah disebutnya alam ruh. Disitulah kita dikumpulkan oleh Allah semuanya ya.
Semua calon-calon manusia dikumpulkan di situ tuh, di alam ruh. Bahkan ada penjelasan yang mengatakan al arwah junudum mujannadah pama ta'arofa minha iktalapa wa ma tanakaro minha ihtalapa. Karakter ruh, arwah ya, karakternya ya, itu bagaikan junudum mujannadah, seperti batalion-batalion, kelompok-kelompok. Nah, arwah teh begitu, ruh teh begitu ya. Itu di mana? Dia digituin teh di mana? Ketika dia ada di alam ruh, itu teh dikelompok-kelompokin. Mungkin misalnya ya, kelompok Muhammadiyah, nah sini ngeriung, NU, nah sini FPI, HTI, Jackmania, woi, Bayu Pikri di situ kayaknya tuh ya, kelompok Jackmania. Persib Bandung, Ulan, wah, siapa lagi tuh Persib tuh, sama Ulan kayak situ ya. Miftahul Huda, udah itu kita udah punya dulu di sana itu. Miftahul Huda ada satu kelompoknya dulu di alam ruh. Miftahul Huda ada itu di situ. Hamidah ada di situ. Termasuk di bawahnya Miftahul Abidin. Nah, ikut ke situ kita nanti. Ada itu. Itu begitu dulu di alam ruh. Jadi ruh-ruh kita teh dikelompok-kelompokin sama Allah. Pama ta'arofa iktalapa. Kalau dulu di alam ruh, ruh kita itu udah saling mengenal. Ruh kita itu disatukan dengan kelompok yang mana? Kalau sama Hamidah, kalau Miftahul Abidin, Miftahul Abidin gitu ya. Itu di sana udah disatuin tuh sama Allah, dan kita saling mengenal. Maka kata Nabi, iktalapa, antara satu ruh dengan ruh lain yang dulu sudah disatukan, dikumpulkan di alam ruh itu, sampai kapanpun dia pasti saling mengenal dan saling menyesuaikan. Nah, paham ini karakter ruh. Ini kita nih sekarang kumpul nih di sini. Kalian kumpul ketemu Abi, jadi kenal Abi, masuk pesantren kenal Abi. Ini pertemuan kita ini bukan baru yang pertama. Kata kita mah baru pertama kan? Ya, baru kenal Abi di sini gitu ya. Kata kita kan gitu ya. Padahal dulu di alam ruh kita tuh udah begini. Udah saling kenal. Cuman pada belagu aja pura-pura nggak kenal sama Abi kan. Padahal kita udah teman lama kita, bestie coy. Cuman pada belagu aja pas datang ke sini lagi murid baru kan. Pada sok-sok jaim, pada kagak kenal. Ya elah, belagu sombong kita ya. Padahal kita udah kenal, kita di alam ruh udah saling kenal. Kalau kita di alam ruh tidak dikenalkan sama Allah, maka sampai kapanpun kita nggak bisa bersatu. Ciri kita sekarang bisa bareng-bareng begini, berarti dulunya pasti di alam ruh kita pernah bersama juga. Karena wama tanakaro minha ihtalapa. Kalau memang ruh itu dari dulunya nggak pernah diperkenalkan, nggak pernah dipersatukan oleh Allah, ihtalapa, nggak bakal bisa disatuin. Bagaikan air dan minyak. Satuin air sama minyak, aduk, kocok, tetap aja minyak ke atas, air di bawah, nggak bisa nyampur. Dipaksa-paksa juga ke sini, ayo gabung sama kita. Kalau emang dia bukan kelompok kita, bukan geng kita, nggak bisa. Mau digimanain juga, misah lagi. Jadi nggak usah heran ya, kalau ada teman-teman, keluarga, saudara yang nggak mau gabung sama kita, nggak mau guyub sama kita, walaupun itu saudara kita, berarti memang ya dari dulu kamu memang bukan kelompok kami, gitu ya. Jadi nggak usah aneh ya, biasa begitu ya. Di alumni juga sama. Ada yang susah alumni tadi disatuinnya, susah banget. Ya udah, kita sadar aja sama keterangan yang tadi. Ya, emang bukan kelompok kita kali ya. Padahal kita mah berharap ya, kayak begini nih. Kita sekarang pesantren di sini. Abi berharap kamu nanti udah keluar dari sini, tetap silaturahmi kita jangan sampai putus ya. Maka biasakanlah, pinjami aku 100 agar silaturahmi kita tidak putus ya. Jadi jangan sampai putus silaturahmi kita ya. Nanti udah pada keluar juga ya. Bayu udah jadi kiai gede nanti kan. Mukimnya jauh Bayu mah.
di Riau mukimnya. Asalnya mau di Papua, cuman nggak jadi. Waktu itu ada yang minta ke Abi, minta ajengan di sono di Papua, ada yang butuh. Telepon ke Abi waktu itu ya. Nanti Abi ada ini yang kulitnya kayak Papua Bayu, kata Abi gitu. Ya udah ntar dikirim. Cuman Abi ngeri takut ditembak sama itu Papua Merdeka kan ini. Akhirnya di Riau jadinya Bayu sama Abi dimukimin di Riau. Jadi kebetulan di Riau itu ada juragan sawit, udah tua. Ini nanti maksudnya cerita masa depan gitu. Abi barusan dapat info dari malaikat, habis ngintip Lauh Mahfuz. Jadi nanti ada yang minta kiai ke Abi, orang Riau. Dia itu juragan sawit, udah tua, punya anak cewek satu-satunya, cantik banget. Wah, elah, cantik banget. Kebetulan dokter, itu anak ceweknya itu dokter. Itu bapaknya udah tua, ibunya udah meninggal, tinggal bapaknya doang. Juragan sawit, hektaran sawitnya. Itu duit, udah nggak pakai koper, karungan dia mah duit. Dia kalau bawa duit gerobagan, pakai gerobak dia mah ya, pakai baktor. Jadi kata si Pak Haji itu, Abi minta kiai lah satu ustad buat mukim di sana. Nanti saya bangunin pesantren, masjid segala macam. Bahkan kalau perlu nikahin sama anak saya. Saya cuma punya putri sematawayang kan. Tapi siap, stok tinggal satu nih, tinggal Bayu. Soalnya yang lain udah pada keluar, udah pada sukses, tinggal Bayu. Paling lama dia pesantren di Miftahul Abidin, Bayu ini. Aduh, itu untung ada aki-aki kaya itu ya. Ada ini kebetulan satu lagi nih, santri abadi nih, Bayu. Kata Abi begitu. Kalau nggak salah Bayu 25 tahun di Miftahul Abidin itu, 25 tahun dia itu. Orang-orang udah pada kemana gitu ya. Udah tuh jadi akhirnya alhamdulillah. Jadi dimukimin di Riau, langsung dinikahin, bangunin pesantren. Oh jadi kiai gede aja Bayu sana. Tetap pesantrennya mah Usoli namanya. Tetap. Sesuai yang tadi yuk ya. Tetap nama pondok pesantrennya mah pondok pesantren Usoli gitu ya. Waduh, benar kirain Abi dulu ya. Waktu hari apa itu ya? Hari Minggu ya, waktu Abi ngaji akidah Islamiyah waktu itu ya, Abi itu sempat bercanda waktu itu ya. Ini cerita masa lalu dan masa depan ya. Ini kita lagi main film Lorong Waktu nih. Abi waktu itu sempat bercanda, kata Abi, nanti kalau bikin pesantren harus ada ciri khas. Bayu mau bikin pesantren Usoli boleh, kata Abi. Kirain Abi bercanda, bener sama dia dipakai itu di Riau. Pelangnya gede banget, pondok pesantren Usoli gitu ya. Bener, sholat pardu aja, sholat pardu yang digedein sama Bayu itu. Ke ibu-ibu sholat pardu, ke bocah sholat pardu aja. Riado, sholat pardu Riado. Kita kan kalau Riado ini kan istighosah ya, Asmaul Husna. Bayu mah sholat pardu, dia mah Riado. Usoli saya sholat itu dia. Tapi santrinya masya Allah itu berkah ilmunya Bayu itu luar biasa. Pada waktu di pesantrennya kita tahulah kan itu ya. Tapi ya mungkin mahabbahnya gede kali ya, cuman kita nggak tahu ya. Mahabbah seseorang kan di hati, nggak ada yang tahu. Wow, santrinya ribuan, waduh luar biasa ya. Maka jadi kiai gede, udangnya aja gede banget, udangnya ya. Abi nggak berani, Abi Maya suka pakai udang nggak berani, masih malu. Itu waktu Abi kesana Bayu pakai udangnya gede itu. Jubahnya 3 lapis, jubah 3 lapis. Padahal badannya sejengkal kan Bayu ya. Cuman pakaiannya gagah. Itu saking gedenya pesantren Bayu itu luas. Jadi dia itu kalau dari rumahnya mau ke masjid pakai Mercy kalau nggak salah itu. Pakai Mercy waktu itu. Kalau Abi nggak lupa Mercy itu. Dia itu kalau mau jalan-jalan minimal Ferrari minimal itu. Kalau mau ceramah kemana itu, wah enggak. Keren dah pokoknya. Orang mertuanya kaya kan ya, Pak Haji tadi itu. Anak satu-satunya warisan nublak ke Bayu semua kan. Nggak ada yang nyisa, semua nublak. Abi aja waktu itu kalau nggak salah mah untuk pembebasan peluasan pesantren tuh dikasih tahu berapa ratus miliar waktu itu ya. Ya Abi maksudnya ngasih ke Abi itu mah. Karena Abi kan ngasih kiai pilihan kan gitu ya. Itu Pak Haji ngasih buat peluasan pesantren tuh berapa ratus miliar lah gitu ya waktu itu. Pakai gerobak Abi ngambil bawa pakai baktor itu duit banyak. Nah, cuman si Bayu ini lama nggak ketemu teman-temannya, salah satunya Fikri waktu itu ya. Lama dia emang nggak ketemu.
dia mukim di Riau lama juga gitu ya, sampai jadi kiai gede tuh lama memang. Ya salah satunya dia jarang ketemu sama Fikri. Fikri kan mukimnya di Bogor dia mah ya, di Bogor. Dekat yang kemarin Fikri mah dekat yang kita acara itu, dekat Hambalang, dekat Sentul, di situ dia mah Fikri mah di situ. Karena orang Bogor dia mah, jadi mukim di situ Fikri mah tuh di Hambalang. Dan kebetulan Abi juga waktu itu belum tahu sih ya. Cuman kata Fikri waktu itu ya, waktu cerita juga ke Abi, Bi, nggak apa-apalah si Bayu belagu sama saya, nggak pernah ngehubungi katanya, udah ada 10 tahun lebih katanya, nggak pernah nge-WA apa, Facebook apa, DM nggak katanya gitu, belagu emang biarin, tapi Bi katanya nggak apa-apa katanya. Cuman saya pernah sih katanya ngelamun, katanya sambil ngelamun. Saya tahu pesantrennya di Riau tuh, saya cari di Google Map. Orang terkenal banget di Google Map itu kalau kita cari pondok pesantren Usoli, wah udah nggak ada lagi. Kalau kita nyari pondok pesantren atau PIK banyak di Google Map, banyak ya, atau PIK Al Hidayah, paling Miftahul Huda mah. Waktu itu Miftahul Huda udah keluar negeri, udah kemana-mana. Saat itu wah udah banyak banget Miftahul Huda mah. Tapi kalau Usoli itu nggak ada lagi di Google Map, satu-satunya udah Riau langsung gitu ya, nggak ada lagi. Nah jadi waktu itu juga Fikri begitu bilangnya ke Abi. Ya waktu itu saya lihat di Google Map katanya pesantren Usoli gitu. Langsung saya cari ke situ. Benar tuh Bi. Saya takjub katanya itu sama Bayu, karena udah jadi kayak gede, pesantrennya luas. Saya ngelamun aja Bi, yang ngeliatin Bayu gitu ya, kesuksesan dan Bayu. Sambil ngelamun Fikri ngomong ke Abi, sambil ngelamun aja. Ngelamun di mana Fikri katanya? Sambil ngelamun di atas helikopter kata dia. Masya Allah. Ternyata Fikri ini nggak jadi kiai, dia mah jadi pengusaha sukses. Fikri mah kemana-mana naik pesawat. Itu termasuk lagi main ke rumah Bayu, dia nggak bilang-bilang ke Bayu. Cuman tadi di Google Map gampang kan nyarinya ya, pesantren Usoli itu. Jadi dia ke sono tuh sambil ngeliatin pesantren Bayu itu yang hektaran. Ternyata ngelamunnya di atas helikopter ternyata. Masya Allah. Alhamdulillah tuh santri-santri Abi sukses semua. Ngopan semua, Manda, wah semua ada pokoknya, udah pada sukses semua itu tahun itu gitu ya, tahun itu. Itu dari mana itu jadi ngecapruk begitu ini cerita Abi ini? Beloknya dari mana itu tadi itu? Aduh, jadi ke Bayu-Bayu itu yuk. Dari mana tadi ya? Hah? Oh iya, dari situ ya, dari alam ruh. Iya. Nah, gitu ya. Jadi Abi berharap kalian juga nanti kalau udah pada keluar dari sini, apapun posisi kita ya. Karena kata Wajengan, murid Miftahul Huda itu nggak ada yang gagal, nggak ada ya. Jadi nggak boleh ada yang minder, merasa nggak ada. Karena kan nyiapin 3 wadah buat muridnya. Ulamaul amilin, imamal muttaqin. Boleh jadi kiai, boleh jadi pemimpin jadi gubernur, jadi ketua partai, jadi ketua ormas, apa aja bebas nih pemimpin ya. Pemimpin tuh imamal muttaqin ya, pemimpin. Atau yang ketiga muttaqin, kayak Fikri jadi pengusaha, nggak apa-apa, itu muttaqin, pengusaha yang bertakwa. Tahu jadi apa aja, yang penting muttaqin. Artinya nggak semua harus jadi kiai, mau jadi polisi nanti, mau jadi PNS, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, apa aja. Semua murid Wajengan itu berhasil, sukses, nggak ada yang gagal. Itu luar biasa doa guru kita ya. Jadi silakan kamu mau jadi apa. Wulan mau jadi legislatif nanti, boleh Wulan ntar nyalon jadi legislatif, jadi anggota ketua DPR RI pusat. Waduh, Mbak Wulan kan itu ya. Sekarang kan Mbak Puan sekarang kan ya. Ya kan? Ketua DPR RI sekarang kan Mbak Puan ya. Beda dikit lah, Mbak Wulan. Nah, beda dikit. Boleh. Harus ada santri yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi harus ada. Karena repot kita kalau nggak punya kenalan polisi. Repot kita. Bayu lagi ceramah, ada yang nyerang preman kan gitu ya. Wah, ternyata Manda suaminya polisi. Waduh, Kapolri lagi, tahu Kapolda kan gitu ya. Kapolda Riau juga sama itu juga di Riau kayaknya. Manda juga di Riau itu. Suaminya dinas jadi Kapolda Riau sama.
Begitu Bayu punya masalah diserang preman, biasa yuk, namanya perjuangan mah ada aja ujiannya yuk. Yang nyerang saya tenang, Bayu mah kan udah pesantren juga lama, dia mah udah terbiasa, dia mah kan ya. Udah terbiasa, dia udah tahan banting, dia mah udah ya. Jadi tenang aja. Ingat itu, sama Fikri mah lupa, dia mah ya. Tapi kalau memanda ya mungkin dulu pernah ada ini kali. Jadi dia nyimpen nomor. Facebooknya juga profilnya diintip mulu gitu. Kalau sama Manda mah itu Bayu tuh. Jadi ingatnya tuh sama Manda. Nah, begitu dia ada masalah, nelpon tuh sama Manda. Tapi emang tahu Manda tuh tahu perjalanan Manda tuh Bayu tuh selalu mengikuti lah gitu, yang tahu. Nelpon kan sama Manda. Gak, tolongin gue nih, aduh gue ada masalah, gue lagi ceramah nih di ini preman. Kata Manda, ya elah kecil, laki gue kan Kapolda, yuk tenang, mau gue turunin berapa kompi, tuh kan. Enaknya begitu, kalau kita bagi-bagi tugas, ada yang di polisi, kan jadi semua saling membantu, ya saling menguatkan. Jadi gak usah minder kita ya, keluar dari pesantren, silahkan kamu mau jadi apa aja. Yang jadi dokter harus ada, kan gitu. Semua harus ada. Termasuk kalau bisa, yang jadi preman pun harus ada. Iyalah, penting kita preman ya. Coba kalau kita nggak punya kenalan preman, ya penting. Ada alumni yang jadi preman, penting. Biasa mungkin nanti yang mau jadi preman. Ya. Preman, kayak Hercules, ya kan? Preman yang paling ditakuti di Indonesia bahkan ya. Sekarang jadi pengawal Abah Lutfi. Bayangin, kalau kita nggak punya preman, wah repot kita. Banyak yang macam-macam sama kiai. Kalau udah preman kan, Fikri usahanya dia ngeresain kan gitu. Usahanya dia udah apa aja, properti, udah wah udah apa aja dia mah udah. Bukan Indonesia dia mah udah luar negeri mainannya gitu. Ada yang ngeresain sama Fikri kan, dengan telepon. Mayasa, wah itu ya. Yasa udah badannya penuh sama tato kan gitu ya. Yang preman dia mah gaulnya kan sama judin sama segala macam dia mah dulu lagi di Miftahul Abidin gitu. Dia mau kan begadang mulu dia mah ya. Begitu kali. Akhirnya keluar dari sini di preman dia mah ya, preman. Tapi tetap preman yang beragama tetap gitu ya. Karena kan karakter mah nggak bisa dibuang. Karakter itu nggak bisa dibuang. Makanya penting sebuah karakter, watak ya. Kalau dia karakternya udah kucing, nih karakter kucing ya. Mau dibawa kemana aja, namanya kucing ketemu ikan, sikat. Karakter kan begitu ya, sifat, watak. Kucing ya kucing. Mau dibayain gimana juga kita naruh ikan sembarangan, habis. Itu kucing. Karakter tuh nggak bisa dibuang. Monyet, karakternya. Ya ketemu pisang dimanapun sama kacang, ya habis gitu ya. Karakter santri. Mau jadi preman ke, mau jadi politisi ke, mau jadi polisi, yang namanya santri pasti di hatinya ingin membesarkan pondok pesantren. Pasti, karena karakter mahal. Dan itu karakter dibangunnya lama. Ya kan? Lama karakter. Pengen membentuk satu karakter itu, wah susah, lama. Jadi Yasa, walaupun dia preman luar biasa itu nanti, tapi kan dia tetap dulunya santri. Tetap. Kalau ngelihat pesantren atau kiai yang mau di ini, wah dia paling depan. Yasa itu paling depan. Rela mengorbankan nyawa dia. Nah waktu itu bikin telepon, Yasa ini saya, ya Pik, siapa? Si Anu, iya si Gareng, ya itu anak buah gua, gitu ternyata. Yang ngeresein perusahaan si Fikri itu anak buahnya Yasa ternyata. Oh kirain itu siapa Yasa? Bilang aja. Kata bos Yas gitu dia dulu, namanya bos Yas ya gitu. Nah, bilang aja masih Gareng, ada salam dari bos Yas gitu katanya. Bener. Pas ngeresain lagi kasih tahu sama Fikri, Bang maaf bang, abang dapat salam dari bos Yas. Masa Allah itu si Gareng ngedengar nama bos Yas terkencing-kencing langsung di situ. Langsung terkencing-kencing. Dah, kok kamu bisa kenal sama bos Yas gitu kata si Gareng itu. Dia kagak tahu dah Fikri sama Yasa dulu bareng di Miftahul Abidin. Waduh bayangin kalau nggak ada preman repot kan ya. Wah ya. Jadi apa aja silahkan gitu ya. Nggak usah minder. Yang penting karakter kesantrian kita jangan hilang gitu ya. Ntar kan di DPR RI jangan lupa proposal
teman-teman Wulan tuh di ACC lah, cair-cairkan bantuannya lah, cair-cairin. Ini pesantren siapa nih? Oh, pesantrennya Kia ini ya, Miftahul Kia. Wah, pesantren Kia. Ini pesantren siapa nih? Oh, pesantrennya Pani. Wah, ini punya Kakak Ripa. Cair-cairin semua proposalnya, tanda tangan semua sama ketua DPR RI langsung. Wah, nominalin langsung sama Wulan. Jangan ratusan juta dong sama temen mah. Masa sama temen ratusan juta. 1 M, nolnya 9 lah, nolnya lan, kan gitu ya. Nah, kan bisa kita berjuang lewat konstitusi melalui politik. Kalau kita nggak punya Wulan di DPR RI, siapa yang mau meng-ACC proposal kita? Wah, repot. Untung ada Mbak Wulan, kan itu ya. Waduh, orang-orang pada ngantri bawa proposal ya, nggak pada cair. Giran yang dari Miftahul Abidin, waduh, Miftahul Kia. Wah, udah. Tenang, Kia, tenang. Mau berapa nolnya? Gitu langsung. Enak, kayak AUU, ya kan? AUU jadi gubernur, wakil gubernur kemarin. Kan pesantren alumni sejauh barat kebagian semua ya. Nah, itu pentingnya kita punya orang di bagian politisi gitu ya. Jadi silakan kamu mau jadi apa aja, silakan, terserah ya. Yang penting karakter kesantrian jangan hilang. Nah, nanti dimanapun kamu jangan sampai pernah lupa gitu ya, bahwa kita pernah bersama. Jangan putuskan silaturahmi ini, karena silaturahmi kita bukan hanya di dunia, kita pengen terus sampai ke akhirat. Kita berada di barisan Uwa Ajengan, kamu di bawah barisan Abi nanti di bawah barisan Uwa Ajengan di bawah barisan guru-guru terus sampai nanti tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berada di satu barisan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Walaupun kita nanti di belah mana, nggak apa-apa. Yang penting nyambung terus, nggak apa-apa. Itu yang harus kita jaga. Ya, Pik, sibuk-sibuknya 3 bulan sekali mah sempetin ngelongok Abi ke sini ya. Jangan abang-abang udah jadi bos gitu, nanti nggak ngelongok Abi. Bayu juga dari Riau, mau ceramah kemana-mana, nggak pernah datang ke Abi, datang ke sini ya. Apalagi bagian reuni. Ingat, ntar kan kita ada reunian di sini. Waduh, Fikri turun di mana kali ya, pesawatnya susah dia mah ya nyari. Ntar di atas kita bikin di sini ya. Miftahul Abidin juga udah luas, nanti kan udah luas ya. Dan nyari tempat parkiran pesawat. Fikri pakai pesawat, wah reunian ya. Bayu pakai Ferrari, wah gitu ya. Mbak Wulan mah biasa, dia mah dikawal pas pampres, dia mah kan politisi, pakai uang gitu, dia mah datangnya tuh ya pejabat, beda ya. Biasa yang repot, wah itu biasa yang repot itu. Aduh, bawa pasukan dia mah itu pas reunian. Aduh, betato semua pada, wah itu ya. Santrinya biasa itu. Banyak tapi, santrinya banyak gitu. Tapi pada betato semua, pada pakai Vespa, betato, waduh. Pelak ban Vespa di sini di kuping dipasanginnya. Udah parah dah. Tapi alhamdulillah ya, preman di bawah Bosias, wah aman ya. Di bawah Bosias mah ya. Coba kalau pemimpinnya bukan Bosias yang dulu nggak pernah ngaji, bahaya itu preman. Tapi karena atasnya Bosias yang dulu nyari pesantren, aman itu. Preman-preman aman, semuanya jadi pengawal para kiai. Wah, keren dah itu. Itu nanti pas reunian tuh keren tuh. Biasa itu bawa anak buahnya ya. Jadi insya Allah ya, kalau kita memang dulu di alam arwah dipersatukan, sampai kapanpun kita nggak bakalan misah lagi. Tapi kalau memang kita tidak dipersatukan, ya walaupun udah begini nih, kita udah pernah bareng begini, ya nantinya kita bakal pisah, naudzubillah min dzalik ya. Pastinya ini harus menjadi langkah awal tali silaturahmi kita. Tidak ada yang kebetulan, takdir Allah. Kamu didatangkan ke Miftahul Abidin, ditakdirkan mau belajar ke Abi yang pernah belajar ke Uwa Ajengan. Mudah-mudahan tali silaturahmi ilmu ini terus terikat, nyambung, bahkan sampai nanti nyambung kepada tali sanad Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dah sampai situ dulu dah. Ngajinya jadi ngecapruk gitu mah ya, jadi kemana-mana ini, jadi hancanya masih panjang nih, biarin dah ya.
selingan dah ya, daripada ngantuk kita puasa dah ya. Dan mudah-mudahan omongan-omongan kita menjadi doa, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, dan menjadi motivasi buat kita semua ya. Bin panah bimalam tanah Rabbi alimna al-lagi Rabbi pakina